ini bukan sekedar alat komunikasi, tapi simbol perjuangan dan persatuan. Dari Sumpah Pemuda tahun 1928, lahir tekad satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, bahasa Kami, Indonesia. putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meira Eka Anisakira dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 23021020472. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan eksplorasi mendalam tentang sebuah topik yang penuh kebanggaan, yaitu potensi nyata bahasa Indonesia untuk menjelma menjadi bahasa internasional. Apa sih yang membuat sebuah bahasa layak menjadi bahasa internasional? Mari kita tilik fondasi yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada dari sisi demografi. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu sekaligus bahasa pemersatu bagi bangsa ini. Dalam hal jumlah penutur, kita sudah berada di 10 besar dunia. Ini adalah modal demografi yang sangat masif. Yang kedua, ada pada sisi sejarah dan politiknya. Sumpah Pemuda pada 1928 telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pilihan ini adalah sebuah masterstroke politik dan budaya yang brilian. Bahasa Indonesia telah membuktikan diri mampu menjadi perekat ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Kemampuan mempersatukan ini adalah nilai plus yang sangat dibutuhkan oleh sebuah bahasa internasional. Yang ketiga, ini yang paling sering disebut. Nah, dari sisi linguistik, bahasa Indonesia dikenal memiliki sistem tulisan dan pelafalan yang fonetis. Apa sih fonetis itu? Fonetis yang dimaksud fonetis itu ketika Anda menulis seperti Anda berbicara. Tata bahasanya relatif sederhana, tidak memiliki conjugation verbs atau perubahan kata kerja yang rumit berdasarkan subjek dan waktu, serta tidak memiliki grammatical gender. Faktor kemudian belajar ini adalah daya tarik utama bagi penutur asing. Lalu, bagaimana realita bahasa Indonesia di kancah global saat ini? Bukti-bukti bahwa bahasa Indonesia telah dikenal oleh dunia sekarang mulai bermunculan. Yang pertama yaitu bukti-bukti bahwa bahasa Indonesia kini juga digunakan dalam berbagai dokumen resmi serta pertemuan di lingkup ASEAN, menunjukkan bahwa bahasa kita telah menjadi bagian dari komunikasi diplomatik regional. Selanjutnya, di dunia pendidikan, minat terhadap bahasa Indonesia terus berkembang pesat. Saat ini, lebih dari 45 negara di dunia telah membuka program studi dan kursus bahasa Indonesia, baik di tingkat universitas maupun lembaga bahasa. Di Australia sendiri, bahasa Indonesia diajarkan di berbagai universitas besar, seperti Australian National University dan Monash University. Di Asia, minat pun tak kalah besar. Ada Busan University of Foreign Studies di Korea Selatan, Beijing Foreign Studies University di Tiongkok. Semuanya memiliki kelas bahasa Indonesia. Nah, melalui program BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing, ribuan pelajar dari seluruh dunia datang ke Indonesia setiap tahunnya. Mereka tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga menelusuri keindahan budaya, memahami nilai-nilai masyarakat, serta merasakan langsung kehidupan bangsa yang kaya akan keberagaman. Faktor pendorong lainnya adalah gelombang budaya populer Indonesia, semacam Indonesian Wave, yang mulai menembus dunia internasional. Jika dulu dunia dihebohkan oleh Korean Wave, dari Korea Selatan, kini budaya Indonesia perlahan juga membangun pesonanya sendiri. Film-film Indonesia mulai tayang di berbagai festival internasional, musik-musik kita dinikmati melalui platform global, dan kuliner Indonesia seperti rendang dan sate bahkan dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Tak hanya itu, batik dan tenun ikat telah menjadi ikon fashion yang diakui secara global. Semua ini membentuk daya tarik budaya yang kuat dan bahasa menjadi pintu masuk utamanya.
Setiap orang asing yang jatuh cinta pada rasa rendang, terpesona oleh motif batik, ataupun kagum dengan sinematografi film Indonesia, pada akhirnya akan bersinggung dengan bahasa Indonesia. Karena di balik setiap karya budaya selalu tersimpan makna dan nilai yang hanya dapat benar-benar dipahami melalui bahasanya. Namun, perjalanan menuju pengakuan global tentu tidaklah mudah. Bahasa Inggris telah lama mendominasi sebagai lingua franca dunia. Di sisi lain, masih ada pandangan bahwa bahasa Indonesia belum banyak digunakan dalam forum-forum ilmiah dan teknologi berskala internasional. Tantangan lainnya adalah upaya standarisasi serta pengembangan sistem pengajaran yang konsisten bagi penutur asing yang masih perlu terus diperkuat. Lalu, bagaimana strategi yang harus kita tempuh? Pertama, diplomasi budaya dan bahasa perlu digencarkan. Pemerintah bersama lembaga terkait harus lebih aktif, memperluas program BIPA dan membangun kerjasama dengan berbagai institusi internasional agar bahasa Indonesia semakin dikenal di panggung dunia. Yang kedua, peran masyarakat sipil, terutama generasi muda, sangatlah penting. Kita semua adalah duta bahasa yang paling efektif melalui karya, media sosial, dan percakapan sehari-hari. Dan yang ketiga, penguatan ekosistem bahasa di dalam negeri sendiri. Gunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan benar, dan dengan cinta di ruang publik, di media, dan di dunia pendidikan. Nah, ini bagian yang paling penting. Apa yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang? Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Banggalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan penuh percaya diri. Gunakan di media sosial, dalam presentasi, dan dalam setiap percakapan. Hindari alih kode yang tidak perlu, karena setiap kata dalam bahasa Indonesia adalah cerminan identitas kita. Yang kedua, jadi guru sukarela. Jika kamu punya teman dari luar negeri, jadilah tutor kecil mereka. Ajarkan sapaan sederhana seperti apa kabar, terima kasih, atau selamat pagi. Percakapan singkat seperti itu bisa membuka jendela besar menuju persahabatan dan pemahaman lintas budaya. Yang ketiga, ciptakan dan sebarkan. Kita hidup di era konten, jadi manfaatkan kekuatan algoritma untuk kebaikan. Buat blog, video TikTok, podcast, atau thread media sosial yang mengangkat keunikan bahasa Indonesia. Ceritakan makna, kata yang menarik, peribahasa bijak, atau keindahan puisi dan lagu Indonesia. Jadikan dunia digital sebagai sahabat yang membantu menyebarkan bahasa Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Jadi, kesimpulannya, potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional bukanlah mimpi di siang bolong. Ia memiliki fondasi yang kuat dari sisi demografis, sejarah perjuangan, hingga kekayaan linguistiknya. Jejaknya sudah mulai tampak di berbagai belahan dunia, dan setiap tantangan yang ada sesungguhnya dapat kita hadapi dengan strategi yang tepat dan semangat yang sama.